Oke, selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar sore ini? Semoga semuanya baik ya. Hari ini tepatnya Rabu 15 Mei 2024. Nah, di sore ceria kali ini seperti biasa teman-teman, saya sudah kedatangan dua narasumber yang kalau dilihat dari prestasinya ini sangat luar biasa. Saya sendiri sangat bangga dengan prestasi mereka ini karena di masanya saya ya masa lampau sebenarnya yaitu tidak sama seperti yang sekarang ini ya. Anak-anak sekarang malah luar biasa sekali dan kita akan berbagi dengan mereka sore ini ya di sore ceria tentunya sampai di jam 5 nanti atau pukul 17 nanti. Nah, saya langsung ya perkenalan dua narasumber saya yang sudah ada di sini. Ini ada dua siswi dari SMA 2 Tasifeto Barat. Ada Apriani Vincentia Nunut. Halo. Halo. Oke, apa kabar? Luar biasa. Baik ya. Ya. Nah, Apriani Vincentia Nunut biasa lebih akrab dipanggil Biasa dipanggil Ani. Ani. Ya. Oke, Ani. Oh ya, Apriani ya. Ya. Oke, next ada Rosalia Bikan Pareira. Halo. Halo kakak, selamat sore. Oke, biasa lebih akrab dipanggil Dipanggil Roja. Roja. Bukan Mbak Desa Roja ya. Oke. Nah, kita lebih santai. Ini kita hanya akan bercerita ya. Nah, kalau tadi Ani, teman kita Ani ini dia adalah juara OSN astronomi tingkat kabupaten. Ya. Oke, dan juga Roja ini juara OSN geografi tingkat kabupaten juga ya. Ya, Kak. Nah, ini dari lomba-lomba yang ini saja sudah sangat luar biasa ya. Kalaupun kita cuma sebagai peserta saja, pastinya kita bangga, apalagi juara ya. Nah, saya mau ke siapa dulu nih? Ani dulu nih ya. Nah, ini sekarang ini kelas berapa dulu nih? Kelas 10. Kelas 10? Ya. Jurusan? Belum dibagi. Oh, belum dibagi ya. Oke. Nah, ini tahun berapa nih juara? Tahun 2024. Berarti baru ya? Baru, bulan apa kemarin? Bulan April. Bulan April. Ya. Nah, itu lombanya di mana? Lombanya di sekolah. Di sekolah. Ya. Pesertanya berapa banyak waktu itu? Waktu itu pesertanya Kurang lebih saja. Sekitaran berapa? kurang lebih 30-an. 30-an ya. Oke. Nah, sebenarnya menurut Ani astronomi itu sebenarnya ilmu apa sih sebenarnya? Kalau menurut Ani sendiri sampai suka dan akhirnya tertarik dan ikut lomba begitu. Jadi astronomi itu di sekolah kami kan belum dipelajari. Oke. Jadi saya sangat tertarik dengan astronomi. Kan di astronomi itu terbagi dalam 3 bidang. Oke. Di dalamnya ada fisika, geografi, dan matematika. Jadi saya tertarik karena di dalamnya ada matematika karena pelajaran terfavorit saya. Oh, matematika. Ya. Oke lah, baik ya. Luar biasa ya. Pelajaran favorit teman-teman. Ada di sini yang pelajaran favoritnya matematika ya. Kalau saya sih penjas ya di lapangan kan lebih gampang. Oke. Nah, Roja sendiri kelas berapa sekarang? Ini? Kelas 11, Kak. Kelas 11. Ya, Kak. Kelas 11 dan ya berarti juga ya ini karena tadi juga ada geografinya berarti kemarin itu pesaingnya juga sama. Sama, Kak. Sama. 30-an orang begitu. Untuk bidang geografi sendiri pesertanya ada 5 orang. 5 orang. Nah, terus akhirnya berapa laki-laki, berapa perempuan mungkin waktu itu masih diingat? Laki-laki 1, perempuan 4, Kak. Iya, oke lah ya. Karena biasanya kan laki-laki kan jarang-jarang ya. Ya, ada yang mau, tapi juga ada yang mungkin masih mikir-mikir dulu ya. Nah, sebenarnya kalau dari lomba yang diikuti ini adalah lomba yang pertama kah atau yang keberapa? Jadi ini lomba kedua untuk saya. Waktu semasa saya kelas 10 saya pernah mengikuti Olimpiade Sains tapi di bidang ekonomi. Terus waktu itu? Waktu itu mungkin belum rezeki juga jadi hanya ikut saja. Oke. Nah, kalau melihat persaingan dengan teman-teman kemarin lomba itu berat-berat atau pesaing lah biasa. Maksudnya bukan berarti menganggap remeh tapi ya memang kira-kira sama lah begitu. Kira-kira bagaimana pesaingnya? Pesaingnya lumayan.
lumayan karena semua yang ikut juga pintar-pintar pintar-pintar, semua, ya. juara kelas semua. Oke. Nah, kalau untuk geografi itu pertanyaannya seputar apa kalau geografi? Jadi untuk geografi itu pertanyaannya seputar perubahan iklim, proses kenampakan yang ada di permukaan bumi itu seperti gerak apa sih yang menyebabkan proses terbentuknya gunung. Oke, berarti ini sebenarnya juga membuat otak kita harus lebih banyak berpikir ya. Nah, kalau astronomi ini juga sama. Ya, sama. Bedanya itu di matematika. Kalau matematika itu dia termasuk dalam jarak dan meter. Jadi geografi itu seperti bintang-bintang. Astronomi ya? Ya, kalau itu geografi. Oh, geografi. Ya. Oke, bintang-bintang. Berarti memang sampai ke luar angkasa juga ya kalau Ya. misalnya. Oke, boleh tahu cita-citanya? Cita-cita saya jadi poluan. Poluan. Ya. Ya, baik juga ya. Agak tidak nyambung tapi sebenarnya luar biasa juga ya. Iya, oke. Nah, kalau Roja sendiri cita-citanya apa nih? Jadi cita-cita saya itu dari kecil selalu mengimpikan untuk jadi guru. Guru ya. Oke, mantap ya. Nah, memang kalau dari latar belakang dari prestasi teman-teman ini saya meyakini bahwa pasti ya bisa akan tercapai cita-citanya ya karena teman-teman sangat luar biasa ya. Nah, kemarin sudah ikut lomba. Nah, apalagi yang masih menjadi ataupun saat ini mungkin tengah mempersiapkan diri untuk ikut lomba lagi atau seperti apa? Jadi setelah habis seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten, masih mempersiapkan diri lagi untuk Olimpiade Sains tingkat provinsi. Puji Tuhan, Olimpiade Sains tingkat provinsi sudah dilaksanakan. Hanya hasilnya belum dibacakan. Belum dibacakan. Kapan itu? Biar nanti saya telepon. Oke. Kurang lebih masih ya, belum. Mungkin bulan depan. Oke, jadi dua-dua. Kemarin Ani juga. Ya, Hasilnya juga sama, belum dapat. belum. Nah, kalau kemarin itu lombanya di mana? Di sekolah. Di sekolah juga. Ya. Oh, seleksinya di sekolah. Ya. Baru nanti berangkat untuk mewakili sekolah atau mewakili kabupaten. Kalau untuk lulus provinsi berarti mewakili provinsi. Oh, provinsi ya. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman ini setiap hari kesibukan selain belajar di sekolah apa kesibukannya teman-teman di rumah? Boleh tahu? Kalau dari saya, kesibukan di rumah itu seperti membantu orang tua. Aha. Dengan itu saya sering belajar, Betul. rajin berdoa. Oke. Nah, karena kan kalau misalnya teman-teman yang punya prestasi yang seperti ini kan tentunya ada juga waktu untuk belajar tentu dan juga bekerja bahkan sekolah. Pembagian waktunya seperti apa, Roja? Jadi untuk saya sendiri pada saat saya bangun jam 4 pagi. Jadi pada saat dari jam 4 sampai jam 5 itu saya masih menyempatkan diri untuk belajar sedikit. Oke. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 saya membagi waktu untuk membantu orang tua seperti cuci piring, menyapu rumah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian dari jam 6 mulai mandi dan siap ke sekolah. Dari setelah itu pulang sekolah. Setelah pulang sekolah masih makan habis, masih sempatkan diri untuk istirahat sedikit, kemudian masih baca kembali materi yang tadi dipelajari di sekolah. Kemudian membantu orang tua lagi, kemudian setelah semuanya selesai, mandi, kemudian setelah habis siap untuk makan malam, belajar lagi. Ya. Berarti memang betul-betul waktunya itu seperti teman-teman ini betul memanfaatkan waktu dengan baik ya. Ya. Ini di asrama atau tinggal dengan orang tua, boleh tahu? Tinggal dengan orang tua. Dengan orang tua ya. Oke, tapi memang ini orang tua tetap mendukung ya. Ya. Nah, kemarin hasil dari lomba itu walaupun kemarin tingkatannya tingkat kabupaten, bagaimana? Orang tua sempat ada pesankah atau dukungan seperti apa kepada orang tua? Ada orang tua saya sempat memberikan motivasi kepada Oke. saya tetap semangat belajar walaupun tidak juara. Oke ya. Nah, sama Roja. Untuk saya sendiri orang tua cukup bangga karena salut sih bisa bagi waktu, kemudian bisa lolos juga karena tidak semua orang bisa lolos untuk Olimpiade ini. Oke, betul sekali ya. Nah, kalau untuk pelajaran di sekolah memang itu geografi dan astronomi ini menjadi pelajaran apa utamakah atau seperti apa?
Jadi pada waktu kelas 10, geografi masih termasuk dalam pelajaran umum. Semuanya umum, belum dibagi sesuai peminatan. Kemudian ketika naik ke tingkat kelas 11, geografi telah menjadi mata pelajaran peminatan. Oke, jadi akhirnya teman-teman berarti ke depan bisa jadi itu menjadi jurusan atau seperti apa? Itu Soalnya yang Pak Guru di belakang iya, jadi mungkin betul seperti itu ya? Atau seperti apa nih? Kalau misalnya itu menjadi jurusan, akankah geografi dipilih? sesuai minat dan bakat. Karena saya memiliki minat di geografi, maka saya memilih geografi. Oke, baiklah ya. Nah, kalau teman-teman ini memang dari tadi bahkan secara garis besar prestasinya ini sangat betul-betul membuat semua orang pasti tercengang dengan ini karena dua orang siswi perempuan lagi ya, dan hobinya yang kalau menurut saya agak ekstrim ya karena matematika ada di situ dan bahkan ada banyak perhitungan serta pelajaran yang harus menguras otak. Nah, ini selain mengikuti lomba O2SN ya. Oke, ini. Nah, teman-teman masih ingin tidak untuk mengikuti misalnya lomba yang lebih lagi di atas itu? Masih memiliki keinginan untuk lomba-lomba yang lainnya. Oke, jadi berarti sekarang masih untuk provinsi dulu. Ya. Nah, tapi terlepas dari O2SN ini lain yang diinginkan itu apa kira-kira? Seperti untuk mengikuti lomba apa begitu? Jadi sempat ikuti Instagram ada lomba Olimpiade Sains, itu seperti untuk Hari Pendidikan. Jadi ada sempat melihat, mencari tahu, tapi ternyata sudah ditutup. Sudah ditutup. Ya. Ya. Jadi saya masih memiliki keinginan lagi. Jadi saya mencari banyak sumber yang membuka pendaftaran lomba, ingin menantang kembali saya. Oke, ya menantang diri. Wow, sama Ani, bagaimana Ani? Kalau saya juga sama. Saya juga ingin mencari lagi lomba-lomba seperti matematika. Karena saya itu pelajaran matematika paling terfavorit. Terfavorit ya? Ya. Oke. Pasti ya? Pasti. Iya. Nah, sejak kapan suka matematika? Sejak dari SD. SD? Ya. Kelas berapa masih ingat waktu itu? Kelas 4. Kelas 4? Ya. Harus ada alasan dong. Kenapa? Suka sekali. Dari alasan saya, tiba-tiba saja kalau saya nih seperti melihat angka, pokoknya ingin tertarik saja dengan matematika. Oke, tertarik saja dengan matematika ya. Oke. Saya saja berpikir tidak sampai ke situ ya, karena matematika itu seperti apa ya? Sebenarnya memang baik pelajaran dan memang masing-masing kita punya hobi tersendiri ya. Nah, untuk saat ini ya, ini teman-teman juga sudah harus mempersiapkan diri ya untuk nanti kan sudah mau ujian nih juga kan. Nah, ini pembagian waktunya seperti apa nih Ani kira-kira kalau dari Ani sendiri? Kalau dari saya sendiri persiapan pembagian waktu untuk ujian juga seperti apa? Yaitu saya membagi waktu jadwal belajar di rumah terus dengan di sekolah. Seperti pulang sekolah, saya belajar kembali materi-materi yang diajarkan Bapak Ibu guru sehingga ujian kedepannya saya bisa mengetahui lebih lanjut. Oke. Roja? Kalau untuk saya sendiri, pada saat pulang sekolah membaca kembali materi yang diajarkan tadi. Kemudian setelah malam masih sempat mengerjakan lagi soal-soal seleksi Olimpiade Sains. Kemudian membaca materi lagi yang akan dipelajari esok nanti. Nah, kalau teman-teman ini pernah mengikuti tidak lomba yang selain lomba ini ya, lomba-lomba lain yang melibatkan sekolah-sekolah lain yang ada di Belu begitu? Pernah? Misalnya apalah begitu, tapi lawannya dari sekolah lain begitu? Untuk pribadi saya sendiri sih belum. Belum, sama, belum saya juga. belum. Oke, ya. Nah, memang ini menjadi tantangan tersendiri juga ya. Juga mungkin bisa menjajal teman-teman di luar ya. Kita istilahnya seperti apa ya? Baku uji begitu ya. Siapa kira-kira ya. Nah, tapi positif kan. Ini lewat lomba-lomba yang bisa memacu kita untuk tetap berprestasi. Nah, kita akan lanjut lagi ke sesi yang berikutnya. Tapi untuk saat ini teman Pro 2, kita akan jeda. Saya hadirkan dulu nih, ada satu nomor lagu di sini untuk menghibur semuanya yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, juga bagi kamu yang
sementara dalam perjalanan ya, entah kemana begitu, hati-hati di jalan. Keluarga menanti kamu. Sekarang saat ini jam pulang kantor ya. Oke, untuk teman-teman semuanya tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Tambua. Balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Di sini masih ada narasumber kita. Kita masih punya waktu cukup panjang ya, sekitaran 20 menit lagi di acara ini. Dan masih ada kedua narasumber kita yang tentunya punya prestasi yang luar biasa. Nah, saya kembali dulu nih ke lomba yang kemarin dilaksanakan. Nah, itu format lombanya seperti apa? Siapa yang mau jawab nih kira-kira? Jadi format lombanya itu beberapa bidang di hari pertama, kemudian beberapa bidang di hari kedua. Jadi pelaksanaannya itu untuk geografi sendiri pada tanggal 26 Maret 2024. Jadi bersamaan dengan geografi, lomba-lomba Olimpiade Sains lainnya pun dilaksanakan. Itu seperti ada biologi, ada juga fisika, informatika. Jadi itu adalah lomba yang diperlombakan pada tanggal 26 Maret 2024. Oke, nah itu berapa hari kegiatannya? 2 hari, Kak. 2 hari. Nah, dari format itu dikasih soal atau formatnya seperti apa perlombaannya itu? Ya, dikasih soal. Dikasih soal, berapa banyak soal? 30 soal. Ya. Untuk geografi sendiri ada 100 butir soal, Kak. 100. Dengan jangka waktu untuk mengerjakannya itu 100 menit. 100 menit. Berarti 1 soal 1 menit. Begitu kira-kira ya. Nah, kalau untuk astronomi sama? Astronomi 2 jam. 2 jam? Iya. 30 soal. Susahnya di apa sih kira-kira sampai waktunya cuma 30 nomor tapi waktunya sampai gitu? Kalau astronomi itu susahnya itu diperkali, maksudnya seperti kecepatan kali jarak. Soalnya ada esai. Oh, ada esai juga. Ya. Bisa tidak saya minta satu saja contoh soal yang masih diingat kemarin? Misalnya apa begitu? Kalau saya misalnya letak utara, bintang utara. Itu sendiri esai. Oke. Jadi pokoknya bimbang karena soalnya beda, jawabannya juga beda. Oke, berarti masuk akal ya. Ini juga menjadi alasan makanya lebih baik pilih matematika kan? Ya. Pasti. Iya. Oke. Nah, untuk teman-teman sendiri dari hasil lomba kemarin, puaskah atau masih belum puas? Ada yang masih menurut, coba seperti ini, atau hasilnya harusnya begini, kenapa begini, begitu, Roja? Untuk saya sendiri cukup puas. Bersyukur karena tahun lalu tidak sempat lolos, tapi tahun ini bisa lolos. Oke, berarti kalau film berarti ini serial balas dendam ya tahun ini. Oke, Ani sendiri bagaimana? Kalau saya juga sangat puas. Puas? Dengan adanya tahun kemarin saya tidak pernah ikut lomba dan tahun ini saya ikut lomba, tapi saya tidak yakin kalau saya juara. Dengan tiba-tibanya saya bisa juara dan saya kayak kaget, wah saya bisa juara. Iya. Yang suruh ikut lomba kalian dua ini siapa yang suruh ikut lomba? Dari saya, niat saya sendiri. Niat sendiri. Ya. Jadi itu prosedurnya seperti apa? Prosedurnya untuk ikut lomba? Karena saya tertarik dengan bidang astronomi, karena bidang astronomi di sekolah kami belum dipelajari. Jadi saya sangat berniat ingin masuk, sehingga saya lebih tahu tentang hal-hal yang baru. Nah, maksudnya prosedur, misalnya kalau mau ikut kita harus daftarnya bagaimana? Ribet tidak? Begini, Kak. Jadi pada saat pembukaan peserta lomba Olimpiade Sains Nasional, guru menanyakan siapa nih yang berminat untuk mengikuti lomba. Jadi setelah itu saya sendiri mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba Olimpiade Sains ini. Jadi formatnya itu untuk mendaftar akun, untuk kan loginnya secara online, jadi membutuhkan Gmail, alamat Gmail. Pulang sekolah. Pulang sekolah ya, masih sempat main handphone ya. Nah, mumpung ini kita lagi live juga ya, nanti akan saya tanya lagi. Tapi mumpung kita sementara live, nah punya akun media sosial, akun apa saja begitu yang saat ini punya? Punya. Kak. Nah, bisa silahkan ya. Bolehlah dari Ani dulu nih.
apa media sosial yang dipakai, akunnya apa, bisa lah sedikit promosi. Siapa tahu ada yang follow begitu, tambah follower kan begitu. Media sosial Instagram Apriani 026. Oke. Facebook juga sama. TikTok? Kalau TikTok juga sama. Oh, juga sama ya. Iya. Oke, Roja apa saja nih? Akun Instagram saya @ojelia. Ojelia. E-nya double 3 kali, A-nya double 3 kali. Oke, ya. Untuk akun Facebook sendiri Oja. Oja saja. TikTok? TikTok tidak bermain, Kak. Tidak bermain. Oh, nah ini nih ya. Alasannya apa nih TikTok tidak bermain? Karena Orang tua kah atau dari diri sendiri kah? dari pribadi saya sendiri. Oke. Karena kalau ada TikTok, ini bukan menjatuhkan TikTok ya, Kak. Ya. Karena kalau keseringan nonton TikTok itu kecanduan, Kak. Jadi waktu untuk belajarnya mulai terkuras. Oke, mantap. Saya baru dapat nih satu manusia yang seperti ini. Ya. Oke, keren. Nah, teman-teman ini tentunya dalam menjalani kehidupan di rumah maupun di sekolah itu yang pastinya punya semacam visi misi moto begitu. Nah, kalau Ani sendiri nih ya, kira-kira visi ke depan ini apa yang mau dilakukan? Terus nanti motonya apa sih sampai yang membuat kamu sampai saya harus belajar, saya suka matematika dan bla 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 bla. Kalau dari saya, visi saya tetap semangat, rajin belajar. Oke. Karena ingin meraih cita-cita saya dan membahagiakan kedua orang tua saya. Oke, mantap. Berapa bersaudara? 4. 4. Anak keberapa nih? Anak kedua. Anak kedua ya. Oke, mantap lah ya. Nah, kalau Roja sendiri seperti apa nih? Kalau moto saya, bagaimana bisa kamu meninggalkan perjuangan-perjuangan yang telah kamu lakukan sekarang sebelumnya. Oke. Jadi kalau malas untuk hari ini, lihat kembali ke belakang, kamu sudah melangkah sejauh ini dan kamu bermalas-malasan, nanti esoknya menjadi apa? Mantap ya. Nah, ini anak keberapa dari berapa saudara? Anak tunggal, Kak. Anak tunggal. Ya. Oke ya. Betul-betul memang ini anak tunggal dan wow, luar biasa, punya prestasi, punya visi misi dan moto yang juga menurut saya sangat luar biasa. Semoga nanti bisa tercapai ya cita-citanya. Amin. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Nah, ini tentunya akan ada hasil lagi untuk seleksi provinsi ya. Ya, Kak. Kalau menurut prediksi, analisa, bahkan dari hati kalian sendiri, lolos tidak? Dari prediksi saya, Menurut dari semuanya selama ini perjalanan panjang, kemarin sudah ikut lomba, kira-kira lolos tidak? kemungkinan besar bisa lolos, Kak. Kemungkinan besar. Ya. Itu sangat yakin. Optimis. Belum sepenuhnya sih, Kak. Belum sepenuhnya sih ya. Tapi memang agak-agak begitu ya. Iya, Kak. Agak-agak yakin. Oke, nah kalau Ani sendiri? Kalau saya kurang yakin karena saya masih bimbang dengan soal-soal yang kemarin. Oke. Jadi saya kurang yakin kalau saya bisa lolos, tapi puji syukur semoga saya bisa lolos. Nah, kalau memangnya berapa banyak peserta kemarin? Yang ikut astronomi 3. 3. Iya. 3 ini punya peluang. Geografi berapa kemarin? Geografi Untuk yang provinsi? lolos untuk provinsi hanya saya sendiri. Oh, sendiri. Sendirian, Kak. Nah, jadi berarti ya oke lah ya. Pasti bisa nih. Iya, semoga bisa. Nah, untuk kalau otomatis anak tunggal pasti juga orang tua fokus pada apa pesan orang tua untuk Roja sendiri untuk sekolah ini, bahkan atau mengikuti lomba begitu. Jadi, Kak, saya anak yatim piatu. Oke. Jadi motivasi terbesar untuk mengikuti lomba itu beasiswa yang dicari nanti untuk ke perguruan tinggi. Oke, wow, keren. Saya sudah nggak bisa kata-kata, tidak tahu mau bicara apa lagi. Tapi memang luar biasa. Nah, Ani sendiri dukungan orang tua, saudara seperti apa? Dukungan dari orang tua saya sama seperti tadi, fokus belajar, jangan sering-sering bermain HP sehingga bisa kuliah nanti. Oke. Nah, kalau teman-teman sendiri kan otomatis misalnya suka dengan astronomi atau dengan geografi, pasti punya orang-orang yang atau yang menjadi apa istilahnya? Inspirasi. Nah, idola. Kalau
sabar. Kalau Ani sendiri, Ani siapa? Orang yang istilahnya idola kamu begitu. Kok orang ini luar biasa, misalnya Elon Musk atau siapa, nah itu siapa? Kalau saya, idola saya pemain bola. Oh, pemain bola. Rafael Struik. Rafael Struik. Oke. Nah, Roja dulu nih, Roja. Jadi idola saya orang terdekat saya. Aha. Ibu Febri Apricio, guru geografi di sekolah kami. Karena geografi yang sebenarnya tidak diminati oleh siswa yang lain, tapi dengan kesederhanaan, keunikan tersendiri, Ibu Feby menjadikan itu sebagai mata pelajaran yang begitu simpel sehingga mudah dipahami. Oke, Ibu Feby lagi nonton. Ibu Feby tolong dengar ini Ibu Feby dan traktir besok ya Ibu Feby. Iya, karena ini Ibu Feby punya dampak yang luar biasa ternyata ya. Akhirnya juga bisa untuk teman-teman kita ini bisa meraih prestasi yang sangat wow. Saya bilang seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah istilahnya sudah mau ujian, sudah mau tamat nanti ya. Nah, ini apakah nanti langsung teman-teman ini akan langsung melanjutkan kuliah dengan cita-cita kalian ini atau seperti apa nih kalau? Jadi untuk saya sendiri, kalau memang beasiswa yang saya cari itu didapat, mungkin langsung akan melanjutkan perkuliahan. Kalau tidak, ya mungkin bisa mencari lapangan kerja. Oh, yeps. Oke. Ani? Kalau dari saya, orang tua saya ingin saya lanjut kuliah. Kuliah. Iya. Oke, kuliah dulu ya. Ya, kuliah dulu. Kalau Roja ingin jadi guru apa? Guru geografi. Guru geografi. Mati hidup geografi ya. Oke. NKRI harga mati, geografi harga mati. Oke. Nah, tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman kita yang sementara nonton atau mungkin yang sementara dengar, bahkan yang nanti akan dengar nanti, karena kita akan terus ya membagikan obrolan kita yang luar biasa ini. Tentunya juga semoga akan ada juga orang-orang hebat yang mau untuk memberikan jalan bagi teman-teman ya, seperti yang tadi dikatakan ingin beasiswa dan sebagainya, kan tidak menutup kemungkinan kan begitu. Nah, dan ini saya harus mengakhiri obrolan kita, tetapi sebelum itu saya masih minta pesan kesan dari teman-teman ya, karena kalau tadi sih saya sudah dapat banyak pesan, banyak kesan lagi, karena teman-teman sangat luar biasa, sudah bangun pagi dan sampai akhirnya bekerja sepanjang hari, belajar dan lain sebagainya. Tidak sama seperti kami yang dulu ya, bukanlah kayak seperti yang sekarang ya. Ya. Untuk teman-teman sendiri, apa pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin yang saat ini istilahnya masih bingung harus pilih jurusan apa, atau mungkin lagi tidak tahu cara belajar yang baik, seperti apa kira-kira? Jadi pesan dari saya, anak muda jangan bermalas-malasan, harus rajin belajar, karena yang kita pelajari suatu saat nanti akan berguna untuk kita. Oke, jadi rajin belajar karena apa yang kita pelajari suatu saat akan berguna untuk kita. Oke, kalau untuk Ani? Kalau dari saya, tetap semangat, walaupun tidak mengikuti USN, pasti suatu saat nanti bisa ikut. Oke, ya. Nah, tentunya yang bisa kita ambil hikmahnya itu adalah bahwa teman-teman ini sangat luar biasa. Yang pertama, yang berikutnya lagi punya cita-cita dan juga niat yang sangat jarang kita temui ya, karena banyak orang yang memang bersekolah tapi juga tidak ekstrim, saya bilang lagi ekstrim ya teman-teman ini, karena maunya belajar dan tetap harus belajar. Semoga nanti ke depan apapun yang dicita-citakan bisa berhasil. Amin. Dan ke depannya lagi untuk lombanya juga semoga nanti bisa mendapat hasil yang baik nanti lulus tahun depan ya. Lulus tahun ini. Oke, semoga lulus juga. Ya, yang terpenting di sini adalah bahwa tetap menjadi diri sendiri, dan yang pasti juga harus menjadi contoh dan memotivasi orang lain juga ya. Teman-teman sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya sudah datang di RRI Pro 2. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Saya tunggu kalau misalnya lolos untuk provinsi, nanti kita undang lagi ya ke sini. Oke, kita deal-dealan dulu nih ya. Ya. Jadi deal ya. Nanti kalau misalnya lolos, kita undang lagi ke sini untuk berbagi lagi kan begitu. Jadi ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk yang
saya sendiri tapi juga bagi teman-teman yang saat ini mendengarkan ya. Terima kasih untuk Ani dan terima kasih juga untuk Roja sudah mau hadir di sini. Salam untuk teman-teman, untuk guru-gurunya, untuk kepala sekolahnya juga, untuk orang tua juga, untuk teman-teman yang lainnya. Semoga semuanya sehat dan tentunya dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, saya akhiri perbincangan di sore hari ini di Sore Ceria. Semoga apapun yang sudah kami perbincangkan ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi teman-teman yang lagi dengar ataupun yang lagi nonton ya. Kita akan ketemu lagi di Sore Ceria edisi penyiaran berikutnya. Saya Mikir pamit. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.